Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah, NIM 857523228. Perguruan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktikum menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaringnya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu, di mana terjadi perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Setiap tingkat dalam rantai makanan disebut tingkat trofi. Rantai makanan menggambarkan aliran energi secara linear atau satu arah. Urutannya selalu dimulai dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Rantai makanan jarang ditemukan dalam bentuk tunggal dan terisolasi di alam nyata, di ekosistem yang kompleks. Banyak rantai makanan akan saling terhubung dan tumpang tindih membentuk jaring-jaring makanan. Pengertian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah suatu pola hubungan yang terdiri dari kumpulan seluruh rantai makanan yang tumpang tindih dan saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Hubungan ini jauh lebih kompleks dibandingkan rantai makanan tunggal. Komponen utama jaring-jaring makanan melibatkan beberapa tingkatan organisme yang disebut tingkat tropik. Ada di sini dengan disebut produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Pentingnya jaring-jaring makanan, memahami jaring makanan sangat penting karena keseimbangan ekosistem. Jika satu spesies punah atau populasinya meledak, hal itu akan mempengaruhi banyak spesies lain yang terhubung dalam jejaring tersebut. Aliran energi menggambarkan bagaimana energi dari matahari mengalir melalui produsen hingga ke konsumen puncak dan kemudian kembali ke siklus alam melalui pengurai. Marilah kita menyaksikan video dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini rantai makanan yang akan saya jelaskan. Pertama, ada rumput sebagai produsen. Kedua, ada belalang, katak, ular, burung elang, dan jamur. Di sini rumput disebut sebagai produsen, belalang konsumen primer, katak konsumen sekunder atau konsumen pertama, ular konsumen tersier atau konsumen kedua, burung elang konsumen final atau konsumen ketiga, yang terakhir jamur dekomposer yaitu pengurai. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen sekunder atau konsumen pertama, katak dimakan oleh ular konsumen tersier atau konsumen kedua, kemudian ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen ketiga, dan terakhir elang dimakan oleh jamur dekomposer sebagai pengurai. Inilah susunan rantai makanan yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lanjut, kita akan ke jaring-jaring makanan. Yang pertama, tumbuhan, ada kelinci, tikus, burung pemakan biji, dan belalang. Kelinci dimakan oleh rubah, kelinci juga dimakan oleh burung elang. Tikus dimakan oleh rubah, tikus juga dimakan oleh burung elang. Di sini ada burung pemakan serangga yang dimakan oleh rubah dan dimakan juga oleh burung elang. Selanjutnya, burung pemakan biji. Burung pemakan biji dimakan oleh ular. Burung pemakan biji juga dimakan oleh rubah. Kemudian ada belalang. Belalang dimakan oleh laba-laba. Dan laba-laba dimakan oleh burung pemakan serangga. Kemudian terakhir ada ular yang memakan laba-laba.
dan ular pun dimakan oleh burung elang. Jadi itulah susunan jaring-jaring makanan. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini, peranan makhluk hidup terhadap makhluk hidup lainnya adalah sebagai pelengkap rantai makanan. Karena apabila rantai makanan tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dan inilah susunan rantai makanan yang terjadi dari produsen, konsumen, dan pengurai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.